Oke guys, balik lagi sama kita Bang Reski Tanwere dan si Bung Akilas Akiwe. Oke, sekarang kita mau lanjut motret nih. Sesuai janji kita motret tentang exposure. Kita akan melihat satu-satu mana yang over, mana yang under, mana yang normal berdasarkan segitiga exposure-nya. Nanti ada pergantian diafragma, shutter speed dan ISO. Okay. Semua kita pahami melalui level exposure 3 yang tadi ya. Oke, ini kamera udah standby, objek udah standby. Kita mulai Bang Reski. Oke. Yang pertama kita lihat dulu layar. Oke. Kita teman-teman sama-sama ngeliat deh. Kalau kita taruh di M, artinya kita punya operasi penuh terhadap pengaturan shutter speed, diafragma dan ISO-nya. Oke. Betul sekali. Di samping huruf M ada angka. 1 detik itu adalah hitungan shutter speed. Kecepatan rana. Di sampingnya ada alfabet F tuh. Betul. Di sampingnya baru angka 8.0. Nah, itu menandakan apa, Bung? Diafragma, aperture. Aperture. Sedangkan sampingnya lagi ada sama-sama kita kelihatan ada tulisannya ISO. Dan itu angkanya 100. Ya, itu adalah ISO tersebut. Oke. Nah, di bawah huruf M itu ada yang namanya exposure compensation ya. Betul sekali. Dari angka minus ke 0 sampai ke plus. Nah, saat kita pencet setengah, ternyata muncul indikator ada di plus 3. Plus 3 nih. Gimana caranya nih? Nah, kenapa bisa plus 3? Kita coba bahas ini satu-satu. Langsung tes aja nih ya. Satu detik itu putih. Putih banget. Kehilangan Untung kita punya tripod tuh. 1 detik nggak akan goyang nih. Tapi tetap over. Coba sekarang kita coba acak aja angkanya ya. Kita coba berdasarkan shutter speed dulu aja. Ya, yang pertama shutter speednya dulu kita atur ya. Kita samain angka diafragmanya pakai angka 5,6. Pakai ISO-nya nggak usah 100 deh. 200. Nah, kalau artinya kalau kita tekan 1 detik masih lebih over lagi. Putih banget. Karena tadi F8 aja putih. Nah, sekarang F5 gimana caranya biar kita normalin? Nah, apa kira-kira yang harus diganti? Misalkan shutter speednya kita naikin sampai, karena tadi kan terang banget tuh ya, bisa naikin di 6400. Dan kita motret, ketahuan tuh indikatornya ada di minus. Lari artinya, langsung ke minus ya. Indikator compensation ya. Gelap. Di dua warna yang sangat berbeda. Satu putih, satu hitam, gitu kan ya. Nah, terus gimana caranya biar ini bisa jadi normal? Simpelnya adalah kita cari shutter speed. Nggak mungkin di bawah 1 detik tadi, nggak mungkin di atas 6400. Coba misalkan kita taruhnya di angka 200. Kita pencet setengah, masih minus tuh. Kelihatan tuh mana minus 1/3. Kita kurang sedikit lagi, pas di angka 0. 1/160. Spread. Nah, ini yang namanya normal exposure. Dalam artian, ingat lagi, normal itu sesuai dengan mata kita. Apa yang kita lihat? Jadi, kebetulan yang kita lagi lihat ini cukup terang, cukup enak dilihat. Bisa dibilang normal dan perfect exposure. Untuk pengaturan shutter speed bisa lah ya. Bisa lah. Artinya kalau kita pindahin ke angka rendah, pasti terang. Kalau kita taruh di angka yang cepat,
gelap. Okay. Nah, berarti kita harus mencari posisi di mana saatnya di angka 0 sesuai dengan mata kita untuk ngedapetin normal exposure. C. Luar biasa. Lanjut nih Maraksi. Lanjut terus. Ya udah, kita tinggal atur-atur shutter speed doang nih. Loh. Nanti ada efeknya di materi-materi berikutnya ternyata pemakaian shutter speed cepat atau lambat berpengaruh juga terhadap objek. Oke, kita belajar intinya exposure dulu. Sekarang kita intinya exposure dulu. Nah, kita tahu kalau misalkan di di speed 1/160 f5,6 dengan ISO 200 tadi bisa dapetin normal. Nah, ternyata over itu bukan cuma berdasarkan speed tapi bisa berdasarkan diafragma juga. Dari 5,6 kalau kita pindahin dia ke paling kecil, bukan besar, 1,8. Logikanya jadi terang atau gelap nih, Bung? Sebelum kita lihat indikator. Jadi lebih terang. Lebih terang karena angka kecil bukaan besar. Cahaya masuk banyak. Kita buktikan. Oh, terang. Terang banget, saudara-saudara. Nah, kalau misalkan kita pindahin angka diafragmanya ke 22 yang angkanya lebih besar, bukaannya kecil, cahaya yang masuk sedikit. Berarti hasilnya pasti gelap. Waduh, sama kayak nggak ada gambar ya. Gelap banget, under banget. Ya udah balikin aja ke 5,6 tadi yang normal exposure. Perfect. Nah, sekarang kita ngetes nih. Coba misalkan tiba-tiba speednya kita acak pindahin ke 1/125. Berubah nggak tuh? Masih normal nggak? Kalau kita pencet setengah, pasti dia naik akhirnya di plus 1/3. Nah, terus gimana caranya biar dia balik di angka 0? Berarti kan kita mainin F-nya biar naikin angkanya atau kecilin angkanya tuh? Naikin angkanya, kita naikin jadi misalkan 6,3 balik di 0. Dan akhirnya jadi normal exposure. Nih, kalau nggak paham ada rasa. Seharusnya udah lebih gampang deh ya. Nah, ini terakhir adalah ISO. ISO kita pembahasannya udah cukup lebar tuh kemarin, Bung. Sampai ketahuan ada jejak kaki semut ya, noise dan segala macam. Artinya kalau kita lihat di sini, angka ISO ada dari angka 100 sampai dengan 6400. Kurang lebihnya yang populer ya. Kok di kamera gue ada 64.000, Bung? Good dong, jadi berarti itu lebih bagus dong. Beruntung dong gue. Nah, misalkan F-nya 8 ya. Sama shutter speed-nya 200. Oke, kita pencet. Pasti gelap. Di under exposure. Nah, berarti logisnya kita harus kurangin kecepatannya atau besarin bukaan diafragmanya. Nah, tapi bisa juga tadi kan kita udah cobain tuh diafragma sama ISO. Bisa juga kalau kita mau pindahinnya pakai ISO. Misalkan kalau kita pindahin ke 200, lebih terang sedikit. Dikit banget. Kita pindah langsung ke 400. Nyaris normal. Kenapa nyaris normal? Karena saat kita pencet setengah, ternyata dia masih ada di minus. Ya. Nah, tapi kalau kita pindahin dia ke 500, berarti dia udah normal. Perfect banget ya. Nah, yang namanya memakai ISO tinggi itu, memungut cahaya atau ngambil cahaya ini banyak, otomatis kalau kita pindahin dari 6400, yang terjadi adalah putih. Over exposure. Sip. Jadi sebenarnya kita bisa aja dong kalau ngomongin exposure doang, kita bisa aja cuman mengutak-atik salah satu baru yang lainnya ngikutin aja. Yap. Nah,
Betul sekali, dalam artian biar nggak bingung nih. Biar nggak bingung. Satu-satu dulu diatur. Misalkan, kayaknya gue lebih ngerti speed nih. Gue mau mikirin speed aja. Pakai satu angka ISO, pakai satu angka diafragma. Speednya aja dipindah-pindahin. Bisa kan? Bisa aja. Gue jagonya dia diafragma, diafragmanya dipindah-pindahin. Speednya di satu angka, ISO di satu angka. Sedangkan kalau gue jagonya ISO, ya ISO aja pindah-pindahin. ISO-nya dipindah-pindahin. Tapi guys, ingat nih, itu hanya sebatas untuk exposure. Ini berlanjut sebenarnya. Berlanjut. Banyak nih ya, banyak materi-materi berikutnya. Jadi ini sebenarnya hanya untuk exposure biar tahu yang mana terang, gelap dan normal gitu ya. Jadi kita lebih paham level of exposure-nya. Oke. Berarti yang paling sesuai, yang paling enak nih, karena kita baru ngomongin tentang ISO nih. Jelas berarti ISO kan kita pakai yang terendah mungkin. Anggaplah 200 cukup. Oke. Nah, saat kita pencet setengah masih digelap nih. Masih gelap ya. Ya udah deh, kurangin F-nya. Misalkan 5,6. Ya, masih tinggal dikit tuh. Tinggal dikit. Bisa aja sebenarnya kita kurangin sedikit lagi. Tapi mau kelihatan pintar, semua tiga-tiga ini mau diatur nih. Ya udah, kalau di F5,6 belum sampai ini 0. Biar kelihatan jago ya. Iya, kurangin dikit shutter speednya. Pas motret, wih deh. Dalam artian, gue bisa ngatur tiga-tiganya nih. Walaupun sebenarnya ngatur satu aja cukup, bener nggak Bu? Betul. Jadi atur satu-satu, walaupun nanti akhirnya bertahap kan tiga-tiganya diatur. Tapi yang penting jangan bingung. ISO dulu atau diafragma dulu, berlanjut. Oke, karena kita baru bahas tentang ISO, makanya kita tadi ISO yang paling gampang nih. Kita ketemu di materi berikutnya, kita masuk di diafragma. Sip. Terima kasih guys. Terima kasih semua. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sampai ketemu guys.